Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita Islam. Pernahkah kalian melihat atau bahkan menggunakan benda ini? Jika kita menggunakan globe, ingatlah dengan seorang yang pertama kali membuat globe, yaitu Al-Idrisi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idris Al-Qurtubi Al-Hasani, juga dikenal dengan nama Syarif Al-Idris Al-Qurtubi. Lahir di Ceuta, Spanyol pada tahun 1099 Masehi. Beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Al-Idrisi mengenyam pendidikan di Cordoba, Spanyol. Prestasinya berkembang ketika di pengadilan Norman King Roger di kota Palermo. Di sanalah Al-Idrisi menghabiskan sebagian besar hidupnya. Al-Idrisi dianggap sebagai ahli geografi dan kartografer atau ahli pemetaan terbesar di abad pertengahan. Hampir di semua ahli geografi Muslim gemar melakukan perjalanan. Al-Idrisi pun pergi ke tempat-tempat yang jauh, termasuk ke Eropa, untuk mengumpulkan data-data geografi. Ahli geografi sebelum Al-Idrisi telah berhasil mengukur permukaan bumi dengan tepat. Misalnya, Al-Hawqi, seorang ahli geografi lainnya, di akhir abad 11 dan menghasilkan peta dunia. Sementara itu, peta lain juga telah tersedia. Al-Idrisi kemudian memadukan manuskrip Arab, Yunani, manuskrip pelayaran dengan informasi yang didapat dari pengalaman pribadinya. Dari sinilah Al-Idrisi menjadi terkenal karena pengetahuannya, terutama karena dapat menarik perhatian dari para navigator laut dan perencana militer. Hal ini disebabkan karena kapal dan navigator mereka sebagian besar dari Laut Utara Atlantik dan Mediterania, dan semuanya melewati Mediterania lalu melewati Sisilia, di mana Al-Idrisi tinggal. Buku karya Al-Idrisi yang terkenal adalah Kitab Ar-Rujari, atau yang berarti Roger Book. Pada tahun 1154, buku ini dibuat untuk menghormati Raja Roger. Judul lain buku ini adalah Mustaq al-Ikhtiraq al-Falak, atau The Legend of Him Who Sails to Journey Through the Climate. Judul yang King Roger berikan pada buku ini. Buku ini merupakan ensiklopedia yang berisi informasi geografi di Asia, Afrika, dan Eropa. Al-Idrisi juga menyusun ensiklopedia geografi lainnya yang lebih besar dari sebelumnya, berjudul Nas wa Nuzhatun Nafis, atau Leisure of Man and the Legend of Soul, yang juga dikenal dengan Kitabul Mamalik wal Masalik. Buku ini berisi pengetahuan tentang Nigeria, Sudan, dan beliau juga menamai lokasi hulu sungai Nil berada di Afrika Timur, di Jabal Qamar atau Pegunungan Bulan. Letak dari wilayah tersebut dapat dilihat dengan jelas di petanya. Sebuah hal yang sungguh menakjubkan bahwasanya orang Eropa tidak pernah menemukan hulu sungai Nil sampai abad ke-19. Padahal Al-Idrisi sudah memberikan lokasi yang akurat dan tepat bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, karya Al-Idrisi yang fenomenal yaitu peta perak berbentuk bulat dengan berat sekitar 400 kg. Di situ tercatat 7 benua dengan jalur perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Selain di bidang geografi, Al-Idrisi juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan ilmu tanaman medis. Kontribusi utamanya di bidang ini yaitu menulis buku mengenai tanaman berjudul Kitabul Jamili Sifatul Astad An-Nabat. Al-Idrisi mengulas dan membahas mengenai tanaman dan tanaman obat-obatan, baik dalam hal ketersediaannya untuk perkembangan keilmuan atau untuk menambahkan ke dalam penelitiannya selama perjalanan. Al-Idrisi menyumbangkan pengetahuannya untuk ilmu
botani dan memberi nama obat-obatan di Syria, Yunani, Persia, Hindi, Latin, dan Berber. Tidak hanya geografi dan botani, Al-Idrisi juga menulis tentang fauna, zoologi, dan ilmu pengobatan. Karya Al-Idrisi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bukunya populer di timur dan barat selama berabad-abad. Petanya juga tersedia di perpustakaan sekolah navigasi Eropa. Bangsa Portugis dan Spanyol pun memanfaatkan petanya tersebut. Mereka berangkat menyeberangi Samudra Atlantik. Al-Idrisi meninggal pada tahun 1180 Masehi, namun tidak diketahui kapan tanggal pastinya. Sekian cerita Islam kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.